Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Merah Putih dan kita juga akan dengarkan suara rakyat atau rakyat yang hadir di studio ya teman-teman ya. Sepertinya sudah ada yang siap untuk bertanya. Ada di antara teman-teman? Ada, boleh berdiri, kenalkan diri, siapa namanya, dari mana, tidak usah menyampaikan hobi dan nomor sepatu. Kemudian pertanyaannya langsung, silakan. Ya baik, halo semuanya, bapak-bapak dan teman-teman yang ada di studio. Perkenalkan, nama saya Safira, Safira. saya dari Universitas Indonesia, Oke, ambil jurusan apa? Broadcasting. Broadcast, oh, Ya, sama kayak saya. Silakan Safira. ya baik, mungkin pertanyaan saya ini mewakili seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ataupun yang ada di studio ya. Jadi pertanyaan saya itu, apa peran mahasiswa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8% ini, bapak-bapak sekalian? Mungkin Oke, bisa ini dijawab. payungnya besar sekali pertanyaan. Semua bisa menjawab sebenarnya, tapi boleh. Oke, terima kasih Safira. Kita kasih Ya. tepuk tangan dulu buat Safira. Ya, kalau dari saya, mahasiswa harus belajar yang pinter. Ya, biar cepat selesai, baru berkontribusi gitu kan. Oke, tapi dari aspek investasi misalnya Pak Edi, tolong kasih harapan Iya. bagi calon pengusaha-pengusaha di masa depan. Paling tidak memberikan gambaran apa yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha atau calon investor gitu loh. Ya, Safira saya kira harus sesegera mungkin masuk ke dalam dunia usaha ya. Artinya setelah lulus nanti masuk, karena sekarang juga mengurus perizinan itu sangat mudah ya dengan Iya, OSS itu. OSS. Tadi saya sampaikan datanya bahwa 98% itu entrepreneur kita adalah mulainya dari UKM dulu, kemudian pelan-pelan naik kelas dan seterusnya. Karena memang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% itu dibutuhkan memang sebuah ekosistem berusaha yang didukung oleh anak-anak muda. Saya kira Iya. itu. Ekosistemnya sendiri bagaimana Anda melihatnya saat ini? Ya, saat ini kan sudah ada, artinya dari mulai struktur permodalannya, bagaimana perbankan itu juga sudah mulai mengucurkan kredit untuk usaha mikro, kemudian dari sisi perizinan juga sudah sangat dipermudah sekarang kan begitu, dan juga saya kira beberapa kementerian yang teknis juga sudah terus-menerus melakukan pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha muda kita sehingga akhirnya bisa menjadi Ya, pelan-pelan naik Pak Edi, mikrofonnya jangan makin jauh Pak. Iya. Yang dengar di rumah nanti Oke. bingung ini. Ditambah lagi sekarang ada juga namanya kemitraan. Kemitraan, Program kemitraan itu bukan hanya di Kementerian Investasi tapi juga di beberapa kementerian lain, di mana pemerintah itu pengusaha-pengusaha besar itu didorong untuk bermitra dengan pengusaha-pengusaha baru atau pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Ya. Jadi seperti Mbak Safira nanti tentu punya peluang yang besar ini nanti untuk masuk dalam rantai pasok, jaringan distribusi dan seterusnya. Ya, dari sekarang bisa belajar. Tapi Pak Saleh ada satu aspek yang kita lupakan, soal mentalitas ya. Kalangan industri itu kan yang membedakan mereka dengan yang lain itu mereka fighting spiritnya lebih kuat gitu. Tidak tergantung pada misalnya fasilitas atau karpet merah gitu kan. Apa yang bisa Anda sampaikan buat calon pengusaha masa depan ini, Pak? Iya, ya buat untuk mahasiswa kan mereka ditugaskan untuk membuat suatu riset. Tentu riset yang dilakukan itu jangan hanya riset yang hanya untuk kebutuhan untuk kampus saja, tapi riset yang dilakukan adalah riset yang betul-betul dibutuhkan oleh dunia industri. Ya, ya. Sehingga begitu riset dilakukan itu memang dunia industrinya membutuhkan, sehingga dengan sendirinya nanti misalnya tentang riset tentang CPO atau riset Ya. tentang nikel. Nah, pasti dunia usaha yang ada di bidang itu pasti akan membiayai risetnya tersebut, dan riset tersebut nanti akan berfungsi kepada industri-industri yang menggunakan tersebut. Dan di samping itu begitu si anak-anak mahasiswa ini selesai, tentu mereka bisa langsung berkontribusi langsung dengan dunia usaha yang mereka lakukan riset tersebut itu. Iya, iya. Dan Jadi- ini menariknya juga bahwa pelaku-pelaku usaha khususnya startup ya, itu kan juga marak di Indonesia, di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Cuma ini harus dikawal, Mas Astrio. Artinya begini, jangan di awal saja mereka kemudian minatnya bagus, diciptakan ruang untuk bertumbuh, tapi tidak dalam jangka panjang. Paling tidak pemerintah harus ikut ambil bagian untuk mengawal dalam jangka panjang. Apa yang bisa dilakukan dalam bentuk kebijakan misalnya yang bisa Anda berikan masukan kepada pemerintah? Ya, tentu saja kalau kita berbicara tren pertumbuhan industri teknologi atau startup ya, maka kita harus melihat tren global hari ini seperti apa. Hari ini semua tren dari terutama industri teknologi ini sudah mengarah ke arah sustainability. Jadi tidak zaman lagi tuh sekarang kalau kita berbicara ingin menciptakan sebuah produk, baik itu produk fisik maupun produk digital, itu kita harus memiliki selalu diidentikan dengan carbon footprint yang tinggi.
Jadi misalnya contoh sekarang banyak sekali peluang investasi untuk membuka data center di Indonesia. Tapi kalau kita lihat salah satu kriteria yang dipatok adalah sumber energinya juga harus energi yang bersih nih dari renewable energy. Betul. Yang kami rasa Partai Gerindra mengapresiasi di mana dalam roadmap energi Indonesia terutama dalam 15 tahun ke depan dalam kurang lebih sekitar 75% komponen energi Indonesia itu akan 75% bersumber dari energi terbarukan. Nah, tapi sedikit saya ingin menambahkan juga tadi dari pernyataannya Mbak Safira. Saya ingin sedikit menyentuh aspek yang mungkin lebih philosophical. Saya rasa aset terbesar dari pemuda-pemudi di Indonesia itu adalah semangatnya. Ya. Saya ingin memupukkan sebuah bahwa anak-anak muda Indonesia ini harus optimis. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah harus cinta merah putih. Saya ingin mengingatkan lagi pernyataan yang sering digaungkan oleh Presiden Prabowo bahwa jika kau tidak bisa membantu banyak orang. Bantu ini bukan berarti bantu ngasih uang atau apa. Bantu juga dalam arti bisa membuka lapangan pekerjaan. Mensupport mereka dalam berbagai hal. Kalau kau tidak bisa membantu banyak orang, bantulah satu orang. Kalau kau tidak bisa membantu satu orang, minimal jangan membuat hidup orang lain lebih susah. Dan ke depan, Mas, ini akan sangat penting. Karena dalam 10 tahun ke depan, kurang lebih 70% dari populasi Indonesia ini adalah orang-orang yang akan berada di range usia produktif. Sehingga anak-anak muda ini bukan hanya apakah bisa mengambil bagian, bukan. Mutlak akan menjadi bagian terpenting dari pembangunan roda ekonomi Indonesia, terutama dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8%, terutama dalam rangka menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Iya. Oke, Bapak-bapak, memang bicara tentang target pertumbuhan ekonomi 8% tidak bisa tuntas dalam program 1 jam. Saya di akhir sesi ini ingin memberikan kesempatan kepada Anda semua maksimal 1 menit, ya. Tolong ya patuh durasi ya, karena kalau belajar dari Pak Prabowo tegas nih soal durasi, gitu kan. Mulai dari Pak Wija dulu. Begini, konkretnya apa yang butuh masyarakat lihat bahwa pemerintah betul-betul bekerja. Oke, program populis terlihat, ya kan? Tetapi untuk mencapai target 88% plus tadi itu, stepnya bagaimana dan wujud konkretnya kira-kira seperti apa? Silakan. Yang paling penting adalah kepastian hukum, kepastian berusaha. Ya, Itu senada. permasalahan yang paling besar, tapi sebenarnya juga pada saat yang bersamaan low hanging fruit. Untuk mencarikan solusi ini tidak perlu investasi besar, hanya perubahan mindset dan leadership yang kuat. Oke, menarik. Kembali ke Anda, silakan. Sekaligus closing statement. Ya, kembali lagi ini baru 3 bulan kurang lebih dari pemerintahan Presiden Prabowo. 3 bulan dari total 60 bulan. 5 tahun kan 60 bulan ya. Jadi ini kurang lebih 5% atau kalau di pertandingan sepak bola ya 5 menit 5 pertama. menit pertama lah. Dan kita bersyukur alhamdulillah di 5 menit pertama ini sudah banyak gol-gol yang tercipta. Sudah gaspol ya. Jangan lupa juga walaupun 3 bulan pemerintahan tapi baru di bulan pertama boleh dikatakan di mana siklus anggaran pemerintahan Presiden Prabowo ini efektif di jalan itu di bulan Januari 2025. Nah, kita ingin memupuk optimisme. Kita memiliki banyak sekali program-program signature, sebagai contoh adalah makan bergizi gratis, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah membuat anak-anak Indonesia dapat tumbuh cerdas dan dapat bersaing dengan anak-anak dari negara manapun. Kita memiliki program-program ambisius untuk mengamankan food security kita dan energy security kita. Supaya kita tidak bergantung lagi pada impor, karena Presiden percaya bahwa ini adalah masalah hidup mati sebuah bangsa. Dan kita ingin mengajak semua elemen masyarakat, terutama anak-anak muda yang hadir di sini, untuk dapat mengambil bagian, optimis dan juga turut serta bahu-membahu kompak membangun bangsa ini bersama-sama. Saya rasa demikian. Oke, setuju. Saya ke Pak Edi dulu ya, Pak Edi. Ini karena target investasi tadi cukup tinggi, ya kan? Step by step, konkretnya apa yang bisa dilihat masyarakat? 1 menit ya. Iya, kayak debat pilkada Pak. Wah, sebenarnya mau agak panjang, tapi kira begini, mudah-mudahan waktu cukup. Siap. World Bank Development Report 2024 itu mengambil contoh Korea Selatan, 3I ya, investment, innovation. Kita mungkin innovation itu sama dengan hilirisasi. Jadi masuk dari investasi, kemudian di blend dalam sebuah program yang berhasil, kemudian akhirnya menjadi sebuah inovasi. Gimana Korea bisa lompat, kita juga yakin dengan investasi dan juga hilirisasi itu akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi 8% saya kira. Kita bisa belajar dari Korea. Dari Korea Selatan. Tapi kan banyak faktor yang berbeda antara kita dengan Korea Pak. Banyak PR kita yang harus selesaikan dulu. Ya, tentunya itu tadi. Dengan kita konsisten dalam hilirisasi, kita ada roadmap hilirisasi,
peta jalan, ada 28 komoditas dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk bisa mencapai sebuah negara hilirisasi yang mempunyai struktur hilirisasi yang kuat, dan tentunya nanti akan menopang pada investasi yang berkualitas dan berkelanjutan gitu. Kita optimis Mas, itu menjadi lokomotif untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Siap. Kalau Pak Edi udah optimis, kita harus optimis. Ya. Baik, Pak Saleh silakan Pak Saleh. Buat saya sih nggak terlalu panjang-panjang. Hilangkan ego sektoral. Karena Pendek tapi susah Pak. karena itulah yang akan membuat, karena apa? Dan juga hilangkanlah statement-statement yang tidak perlu. Karena kita tahu begitu ada satu statement di lapangannya beda. Iya. Dan itu digunakan kontraproduktif statement itu digunakan untuk masalah hal-hal yang akhirnya di lapangan menyulitkan dunia usaha. Tapi kita sekarang punya kantor komunikasi kepresidenan Pak. Harusnya bisa lebih baik lagi. Bagaimana komunikasi publik dari istana itu sampai ke masyarakat? Ya justru itu nanti kita minta tolong. Ini jadinya 3 lawan 1. Tolong ya Mas Astrio ya. Tolong disampaikan ke Pak Prabowo ya. Kan kita sama-sama menginginkan agar semua pokoknya seluruh lapisan masyarakat pingin untuk bahu-membahu agar pencapaian 8% itu dapat tercipta. Nah tentu diberikanlah ruang-ruang yang bebas sehingga tidak menyulitkan hal-hal yang tidak perlu diganggu, justru menjadi sumber masalah. Oke, siap. Baik, terima kasih. Ya, Bapak-bapak, ini kita jadikan sebagai catatan, masukan ya yang harus disampaikan kepada Presiden Prabowo ya. Satu-satunya yang kita bisa titip lewat Anda, Mas. Mau disampaikan di istana, di kantor DPP partai, terserah ya, karena orangnya sama. Tapi mungkin kalau misalnya ada kritikan-kritikan apa, itu bukan karena orang tidak suka, orang suka. Karena ingin untuk berubah. Betul. Kritik tandanya sayang, Pak. Betul. Jangan sampai pas ada orang yang kritik, wah ini musuh. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, Pak Edi, Pak Saleh, terima kasih sudah hadir, Pak Wijayanto, terima kasih, dan juga Mas Astrio, terima kasih. Ya, mudah-mudahan diskusi kita malam ini walaupun singkat tapi komprehensif dan bisa memberikan manfaat bukan cuma bagi pemirsa tapi juga catatan dan masukan bagi pemerintah yang kita harus dukung untuk mencapai targetnya. Kalau kita dukung target tercapai, kita juga yang happy semua. Betul ya Bapak-bapak ya. Terima kasih teman-teman, kita berikan tepuk tangan buat para panelis kita yang luar biasa, dan juga terima kasih kepada Anda teman-teman yang sudah hadir di studio. Dan terima kasih bagi pemirsa dimanapun berada sudah menyaksikan program Merah Putih. Saya Doni The Kaiser berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara. Sampai jumpa. Merdeka!